Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia. Saya mahasiswa PPG Daljak tahun 2002 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bali. Hari ini saya akan melaksanakan PPL di SMK Negeri 2 Palingga. Oke, kita lanjut. Ya, Assalamualaikum. Kalian siap nggak belajar hari ini? Siap. Kalau siap, coba silakan berdiri semuanya. Rapihan ya. Rapihan baju, pakaian, atau kebersihan di kolom meja. Apa enggak? Kalau misalkan kalian sudah siap, bilang siap. Kalau sudah bersih, bilang bersih. Itu ya. Silakan. Sudah mulai. Nah, alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan ketua untuk semua. Persiapan sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Apa manfaatnya berdoa supaya kita nanti dilancarkan dari awal sampai akhir dalam belajar. Nah, karena kita belajar PKN, tentu kita harus menghormati yang namanya negara kita, ya kan? Kita. Ya, salah satunya mungkin kita harus menghargai lagu-lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sebelum kita mulai materi, Bapak akan absen dulu. Kira-kira di sini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah ya. Tapi jangan lupa kalian walaupun semuanya masuk harus presensi absen di LMS secara online di unit sekolah. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, mungkin kalian ingat materi yang lalu itu apa? Materi ini materinya masih terkait hak asasi manusia. Kemarin kita materinya itu tentang bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, kalau sekarang mungkin lebih bagaimana wujud kita peduli terhadap hak asasi manusia. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan belajar. Kira-kira tujuan itu untuk apa kalian di sini? Untuk apa belajar 2 jam itu? Nah, Bapak akan sampaikan dulu ya. Kalian harus mampu menganalisis upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, itu dalam segi pengetahuan. Yang kedua, harus mampu mengevaluasi upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Jadi di sini itu kalian harus kritis ya, harus bisa kalau itu emang salah pemerintah atau bahkan ada hal yang kurang baik, maksud kebijakannya itu boleh disampaikan. Sekarang dalam segi keterampilan. Kalian harus mampu membuat proyek HAM. Nah, di materi ini ya, itu kalian membuat poster digital. Poster yang terkait bagaimana tentang wujud kepedulian terhadap kasus pelanggaran HAM. Itu kan. Nah, sebelum ke materi pokok, alangkah baiknya Bapak akan menampilkan sebuah kasus HAM. Di sini ada 2 kasus pelanggaran HAM. Sebelum Munir meninggal pada tahun 2004, Munir berencana pergi ke Amsterdam untuk melanjutkan pendidikannya di sana dan berangkat dari Jakarta menggunakan pesawat penumpang GA974 dan transit di Singapura. Pada tanggal 31 Maret 1993 telah dibentuk tim terpadu Bapak Rasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan menyidik kasus pembunuhan nasional. Terima kasih ya, tadi kalian sudah menyimak 2 video ya tentang kasus pembunuhan dan kasus Rasina. Nah, dari video tadi siapa yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, Peristiwa tersebut terjadi pada 7 September 2004 dan Munir dibunuh di udara saat perjalanan dari Jakarta ke Amsterdam. Ya bagus ya, kita kasih aplaus ya. Nah, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Ya, yang pertama itu membentuk Komnas HAM.
Ayo, siapa kira-kira yang tahu apa itu Komnas HAM? Dijawab. Silakan. Fungsi Komnas HAM itu melakukan penyuluhan hak asasi manusia. Ya, bagus ya. Oke, siapa lagi? Dijawab. Fungsi Komnas HAM itu melaksanakan pemantauan tentang hak asasi manusia. Ya, bagus ya. Ya. Jika penanganan pelanggaran HAM Indonesia yang bersifat berat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan HAM. Sedangkan untuk kasus pelanggaran yang biasa itu diselesaikan melalui pengadilan umum. Apa maksud membantu pemerintah dalam upaya Tadi ada yang bertanya katanya, apa sih maksudnya membantu pemerintah dalam upaya penegakan HAM? Yaitu dengan cara kita peduli terhadap kasus-kasus HAM. Ya. Nanti ini intinya akan kita jadikan sebuah proyek kelompok. Itu maksudnya. Nah, karena kalian di sini sudah membuat kelompok ya minggu lalu, jadi sudah berbentuk kelompok. Dan jadi hari ini tinggal kalian langsung kasih tugasnya. Maka bedanya kalau berikan, Bapak akan sedikit jelaskan ya tentang langkah-langkah pembuatan proyek. Intinya tidak mengandung hinaan, hujatan, dan menyinggung syarat. Hal itu suku agama atas antar golongan. Ya, buatlah gambar sebenarnya mungkin sehingga yang melihat mudah membacanya. Nah, silakan kalian dimulai dengan membuat sebuah jadwal. Kita bersepakatan ya untuk tugas ini kira-kira lebih baik apa dibuat saja. Ya. Jadi nanti tugas itu harus selesai minggu depan. Pokoknya nanti silakan kalian sekarang itu membuat sebuah jadwal. Sepakat ya? Minggu depan jangan sampai tugasnya sudah selesai minimal. Jadi karena hari ini mungkin waktunya tidak akan cukup untuk membuat proyek, nanti kita lanjutkan minggu depan. Ya. Terima kasih kepada kalian semua sudah bisa memahami tugas-tugasnya. Juga sudah sepakat bahwa minggu depan harus selesai. Nanti Bapak tunggu minggu depan. Terima kasih. Kita bersyukur hari itu kita tidak ada apapun. Assalamualaikum. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan tiap kelompok ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang proses pembuatan poster ini ada keterkaitannya tentang kasus intimidasi yang terjadi di negara kita dan tentang keterpurukannya orang-orang yang terkucilkan, terbully, terkhianati, bahkan yang tidak pernah mendapatkan keadilan seumur hidupnya.
Oke ya, semuanya perhatikan. Tadi kita sudah melaksanakan presentasi dan kelompok. Kali ini kita akan diuji untuk pemahaman atau bagaimana kalian memahami tentang kasus pelanggaran HAM atau terkait soal-soal. Kita akan menggunakan aplikasi Kahoot. Ya, mungkin nanti masing-masing siapkan handphonenya, ada kuotanya tentunya ya. Sampai ada kuotanya. Nanti Bapak akan berikan PIN untuk masuk. Juga langsung kalian menjawabnya. Sudah siap ya? Silakan menunggu PIN-nya, nanti PIN-nya muncul langsung ditulis ya. Siap. Silakan baca pertanyaannya, jawab ya. Ya, Putri Martela sekarang. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, setelah kita melewati berbagai macam tahap-tahap belajar, mungkin di sini ada yang memiliki refleksi ya. Sama ini saya baru menyadari bahwa jika kasus HAM itu sangat penting bagi Kita semua ya, sangat penting bagi kita semua. Karena apa? Karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang HAM, nanti jangan sampai ada membiarkan masalah itu terjadi. Ya itu bagus ya, tentang itu ya. Lainnya jangan mungkin ada yang lain. Ya. Selama pembelajaran, saya menyadari bahwa HAM itu penting untuk dipertahankan dan diperjuangkan. Bagus ya. Jadi HAM itu harus dipertahankan dan diperjuangkan. Jangan sampai ada yang mengganggu, menghilangkan, bahkan ada yang merusaknya, juga. Jadi harus dipertahankan. Terutama ada hak hidup atau hak hidup. Masih ada? Tidak. Kalau tidak ada, Bapak akan buat kesimpulan. Jadi selama belajar hari ini itu, Bapak merasa kalian sudah bisa memahami, juga ada rasa peduli terhadap pelanggaran HAM di Indonesia. Dilihat dari masalah presentasi kalian, juga masalah masalah dijawab PKPD yang Bapak berikan, semuanya terlihat bahwa kalian sangat peduli terhadap kasus pelanggaran yang ada di Indonesia, terutama yang sampai sekarang kasusnya belum diselesaikan. Untuk itu, Bapak hari ini mengucapkan syukur ya, kita di sini bisa selesai tuntas pembelajaran, kita syukur. Dan mungkin marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah.